Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Hari ini aku mau coba untuk menjawab pertanyaan dari kalian yang masuk ke DM aku atau ke YouTube aku. Biar di sini kayak diskusi ya, teman-teman. Aduh, backgroundnya cucian kotor. Aku sambil santai ya guys, karena ini adalah hari Minggu. Kok ini ya, apa namanya, nggak begitu terang. Oh ini nih terang. Ini banyak sih pertanyaan yang masuk ke channel aku. Kita bahas satu-satu. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku jawab. Ini namanya nggak usah aku sebutin ya teman-teman. Pertanyaannya aja. Kakak, kalau kita udah kerja tapi selama kerja itu kita belum ngikutin anggota IBI bagaimana? Sedangkan buka praktek itu harus ikut keanggotaan IBI. Mohon solusinya. Ya daftar IBI aja kak, wajib kok. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kita udah kerja nih, terus kita ada rencana untuk membuka praktek, itu wajib banget untuk jadi anggota IBI. Kayak mau nggak mau kita tuh harus jadi anggota IBI kayak gitu loh kak. Itu jadi mendingan kakak itu langsung ke pengurus IBI untuk mendaftarkan diri menjadi anggota IBI tercinta gitu ya kak ya. Itu solusi dari aku. Bentar ya kak, aku dari tadi utak mau memposisikan kamera loh. Nah, oke. Terus lagi, kalau saya kerja, apa nih? Kalau saya kerja juga, terus kerjanya shift nggak nentu, tapi saya mulai buka praktek di rumah. Nah, tipsnya gimana Bu Bidan? Nah, kalau misalkan kita kerja, terus kita buka praktek juga. Nah, kalau misalkan memang kita nggak ada asisten, solusi dari aku, setiap pasien itu kita kasih nomor WA kak. Jadi kalau misalkan pasien mau suntik, mau periksa hamil atau apa gitu, itu bisa menyesuaikan sama jadwal kita libur. Maksudnya kalau menyesuaikan sama jadwal kita di rumah gitu. Kecuali kalau misalkan kita punya asisten, itu mah beda cerita ya kak. Tapi kalau misalkan kita nggak ada asisten, kita sendiri, jaga sendiri, itu mendingan kita nyebarin nomor WA kita ke pasien. Jadi biasanya kayak gitu kok, misalkan Bu aku mau suntik KB kayak gitu kan, Bu sore aja ya, soalnya saya itu jadwal pagi kayak gitu. Itu kan bisa, menurut aku kayak gitu aja, menyebar nomor WA kita ke pasien gitu. Terus apa lagi? Assalamualaikum Bu Bidan, kalau udah buka praktek mandiri, apakah masih boleh sambil kerja di instansi gitu Bu? Ya masih lah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau misalkan nggak boleh, nah bidan-bidan yang puskesmas itu berarti nggak boleh dong? Boleh kok. Kak, boleh minta nomor kontaknya nggak? Buat teman-teman ya, bukannya aku sombong atau gimana, aku nggak ngasih nomor WA ke sosmed gitu loh. Kalau misalkan emang teman-teman mau tanya-tanya gitu, nanti bisa kok ke via DM gitu, insya Allah nanti aku bales. Kenapa aku nggak nyebarin nomor WA? Karena itu kan privacy ya. Terus apa ya, HP ku itu tuh kayak nggak muat untuk banyak WA masuk gitu, memorinya itu nggak full. Pokoknya HP aku emang jadul deh. Pokoknya kalau misalkan teman-teman mau nanya mendingan ke DM aja, ke DM IG. Insya Allah kalau misalkan memang waktunya senggang aku bales. Ini banyak sih yang kak DM ya kak, nomor WA-nya kak, minta nomor WA-nya. Aku simpulin, pokoknya kalian silahkan DM aja ke IG aku Sobah75, itu aja. Insya Allah nanti aku bales. Oke? Terus ini, kak, kalau aku
Kalau di aku setelah rekom dari IBI juga harus ada rekom dari Dinkes enggak? Kak, kalau di aku setelah rekom dari IBI juga harus ada rekom dari Dinkes juga. Kalau untuk persyaratan SIPBC itu dari IBI sih, dari IBI Kak, dari IBI. Kalau misalkan kurang jelas sih mendingan ke ranting IBI-nya aja sih nanya. Kalau aku kan cuman anggot ya. Terus lagi nih. Ini. Assalamualaikum Bu Bidan, saya terinspirasi. Apakah saya bisa sharing-sharing dengan Bu Bidan? Oh, WA lagi. IG ya Kak, IG. Masuk IG aja DM. Terus ini masalah YouTube nih, ada yang nanya. Kak, itu ke kantor pos kabupaten atau ke provinsi untuk ngambil AdSense? Jadi kalau pengalaman aku ya Kak, jadi kalau misalkan kita mau ngambil AdSense itu ke kantor pos kabupaten ya Kak? Ya kemarin kita. Pokoknya di cabangnya lah, cabang kotanya, cabang kota atau kabupaten kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman udah memenuhi udah dimonetisasi, terus mau ngambil AdSense, itu kira-kira sebulan teman-teman itu boleh ngecek langsung ke kantor pos, tapi kantor posnya itu kantor pos kabupaten. Wow, gelap sekali. Cing, pintunya tutup Cil, ini gelap. Kak, kalau perpanjang SIPB tapi tempat berbeda dari SIPB lama, gimana caranya Kak? Kalau yang aku tahu, kalian itu harus pindah IBI dulu. Kalau misalkan mau pindah alamat, setelah itu nanti selanjutnya ya nanti yang ngurus adalah IBI yang baru. Jadi saran aku kalau misalkan emang yang SIPB-nya mau pindah, kalian mau pindah tempat, itu mendingan kalian itu urus pindah dulu dari dari IBI yang lama, terus ke IBI yang baru, ke tempat dimana kalian itu mau pindah IBI. Pindah IBI sama mau buka praktek. Kalau misalkan memang udah ketemu ya udah, nanti di situ teman-teman bisa mengurus SIPB yang baru gitu. Ya mungkin itu aja pertanyaan yang bisa aku jawab secara langsung ya teman-teman. Kalau misalkan memang ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar atau di DM IG, insya Allah nanti aku balas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, sama komen ya, biar channel aku itu berkembang dan aku itu lebih semangat lagi untuk sharing-sharing sama teman-teman tentang serba-serbi bidan praktek mandiri. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum, bye.